warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini dalam rangka pembuatan tugas individu saya dengan mata kuliah yaitu konseling lintas budaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irna Suryani dengan NPM 2202060009. Materi yang A yaitu pendekatan etik dan emik dalam konseling. Pandangan emik konselor berorientasi pada konsep-konsep dasar dan pendekatan yang asli dengan budaya di mana dia bekerja. Etik konseling berorientasi dan didasarkan pada asumsi bahwa perbedaan antara budaya adalah kuantitatif dan bahwa konsep-konsep dasar yang sama dapat diterapkan di mana saja di dunia. Emik dan etik adalah dua mata sudut pandang dalam etnografi yang cukup mengundang perdebatan. Emik, no point of view, misalnya mencoba menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat dengan sudut pandang masyarakat itu sendiri. Sebaliknya, etik merupakan penggunaan sudut pandang orang luar yang berjarak. Dalam hal ini, siapa yang mengamati untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat. Secara singkat, emik mengacu pada pandangan warga masyarakat yang dikaji, sedangkan etik mengacu pada pandangan si pengamat. Materi yang B yaitu etnosentris dan stereotip. Etnosentrisme merupakan salah satu praktek memandang atau menilai budaya orang lain berdasarkan nilai atau kepercayaan diri sendiri. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, etnos yang memiliki arti bahasa dan ketron yang berarti pusat. Oleh dari itu, etnosentrisme melibatkan bahasa untuk menjadi sebuah pusat. Etnosentrisme menitik beratkan perilaku merupakan budaya atau etnis sendiri sebagai acuan untuk menilai budaya, praktik, perilaku, dan kepercayaan kepada orang. Dalam ilmu sosial, etnosentrisme menilai budaya lain berdasarkan standar budaya kita sendiri, bukan standar budaya tertentu lainnya. Etnosentrisme cenderung memandang rendah orang lain yang tidak sekelompok dan dianggap asing. Etnosentrisme memandang dan mengukur budaya-budaya asing dengan budaya yang sendiri. Jelas sekali bahwa dengan kita bersikap etnosentrisme, kita dapat memandang perbedaan budaya itu sebagai keunikan dari masing-masing budaya yang patut kita hargai. Dengan memandang budaya kita sendiri lebih unggul dan budaya lain yang asing berbagai budaya yang salah, maka komunikasi lintas budaya yang efektif hanyalah angan-angan karena kita cenderung lebih membatasi komunikasi yang kita lakukan dan sebisa mungkin kita terlibat dengan budaya asing yang berbeda atau bertentangan dengan budaya kita. Selanjutnya, stereotip adalah kombinasi dari ciri-ciri yang paling sering diterapkan oleh satu kelompok terhadap kelompok lain atau seorang kepada orang lain. Mas Tumanto mendefinisikan stereotip sebagai generalisasi kesan yang kita miliki mengenai seseorang, terutama karakter, psikologis, dan sifat kepribadian. Stereotip dapat memicu fanatisme dan ketidakpercayaan yang pada akhirnya akan menyebabkan kelompok tersebut semakin mengisolasi diri dan memperkuat stereotip itu sendiri. Situasi ini secara jelas menghambat terjadinya komunikasi yang sangat penting untuk menciptakan interaksi sosial yang harmonis. Proses kegiatan konseling merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat dalam hal mengenai berbagai kesulitan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan. Kegiatan konseling pada umumnya melibatkan antar konselor dengan klien. Dalam hal ini, konselor dan klien memiliki perbedaan khususnya dalam kebiasaan atau budaya. Etik dan emik sangat perlu dipahami, terutama konselor, di mana etik dan emik sangat berpengaruh dalam proses konseling. Di mana dalam proses konseling, apabila seorang konselor memahami betul tentang etik dan emik, maka dalam prosesnya pun
perbedaan dari klien dapat dianggap sebagai keunikan klien tersebut, sehingga proses konseling dapat mencapai tujuan secara optimal, yaitu mengenai masalah klien serta memberikan solusi masalah tersebut. Sekian video saya, terima kasih.